Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada edisi ini kita masih diberi kesempatan dalam suasana yang penuh kebahagiaan. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman penuh kegelapan ke zaman yang terang benderang dengan percikan iman dan Islam. Sahabat muslim dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semoga kita selalu dikumpulkan dalam keadaan iman, Islam dan sehat. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menyampaikan kisah-kisah inspiratif Islami terbaik. Ada berbagai macam kisah inspiratif yang memberi banyak pelajaran bagi umatnya. Kisah-kisah tersebut dapat menyadarkan kita sebagai manusia yang percaya akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati. Berikut ini kisah inspiratif Islami yang bisa teman-teman pahami sekaligus ambil pelajaran di dalamnya sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah istri solehah taat pada suami, yang mengantarkan ibunya ke surga. Sudah menjadi kewajiban seorang anak untuk patuh dan taat kepada orang tuanya, tetapi apabila sudah berumah tangga, khususnya seorang wanita, maka kepatuhan dan ketaatan kepada suaminya lebih utama atau penting daripada patuh dan taat kepada orang tua atau kepada saudara-saudara kandungnya. Selama apa yang diperintahkan suaminya tidak mengingkari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahkan seorang suami menjadi surga dan neraka bagi seorang istri. Seperti kisah inspiratif Islami berikut ini, seorang wanita atau istri solehah yang taat kepada suaminya, tidak mendatangi panggilan orang tua dan keluarganya di saat ibunya sedang sakit parah. Lantaran si wanita tersebut mengemban amanah atau pesan suaminya yang pergi jihad yang melarangnya untuk keluar rumah sebelum suaminya pulang. Namun meskipun tidak menjenguk ibunya yang sedang sakit parah dan bahkan sampai meninggal dunia, ibu si wanita solehah ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran memiliki anak yang patuh dan taat kepada seorang suami. Berikut adalah kisah istri solehah patuh pada suami, yang mengantarkan ibunya ke surga. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, tersebutlah seorang istri yang solihah. Wanita setia ini begitu taat serta setia terhadap suaminya. Suatu hari, suaminya pergi berjihad untuk agama. Sang suami hendak pergi memenuhi panggilan suci untuk berjihad. Dirinya beramanat pada istrinya. Istriku tersayang yang kucintai, aku akan pergi untuk berjihad meninggikan kalimat-kalimat Allah. Sebelum aku kembali pulang dari berjihad, kamu jangan pergi kemanapun dan jangan keluar dari rumah ini. Setelah berpesan demikian pada istrinya, berangkatlah si suami menuju medan jihad. Beberapa hari kemudian, datanglah seseorang kepada wanita tersebut yang mengabarkan bahwa ibunya sedang sakit parah. Orang yang diutus tersebut mengatakan pada wanita solihah itu untuk segera menjenguk ibunya. Ibumu saat ini sedang sakit keras, jenguklah dia sekarang. Dengan gelisah wanita tersebut menjawab, "Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukannya tidak mau menjenguk, tapi saya dilarang keluar rumah sebelum suami saya pulang. Tolong sampaikan permohonan maaf dan salam saya pada ibu." Dan si utusan pun pulang tanpa membawa wanita tersebut. Malam berlalu dan suami yang berjihad belum juga pulang. Keesokan harinya datang kembali seorang utusan yang mengabarkan bahwa ibu wanita tersebut meninggal dunia.
Betapa sedih perasaan wanita solehah ini, air matanya berlinang mendengar kabar ibu yang dicintainya telah pergi untuk selama-lamanya, bahkan di saat terakhirnya dia tidak berada di sampingnya. Utusan tersebut berkata, "Sekarang ibumu telah tiada, datanglah untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum beliau akan dikebumikan hari ini." Namun istri yang solihah ini sambil menangis terseduh menjawab, "Bukannya saya tidak mencintai ibu saya, tapi saya memegang amanah suami saya untuk tidak keluar rumah hingga dia pulang dan memberi saya izin." Dengan berat utusan tersebut pulang. Mungkin karena kesal dan heran dengan sikap wanita tersebut yang tidak mau datang walaupun ibunya sakit keras hingga meninggal dunia. Si utusan pun akhirnya mengadukan permasalahan ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan nada sedikit kesal ia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, wanita itu sangat keterlaluan. Dari mulai ibunya sakit hingga meninggal dunia dia tidak mau datang untuk menemui ibunya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Kenapa dia tidak mau datang menemui ibunya?" Wanita itu mengatakan bahwa dia tidak mendapat izin untuk keluar rumah sebelum suaminya pulang berjihad. Jawab utusan yang mengadu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, kemudian beliau berkata, "Dosa-dosa ibu wanita tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia mempunyai seorang putri yang sangat taat terhadap suaminya." Itulah kisah seorang istri yang solehah yang patuh dan taat kepada suaminya yang pada akhirnya mampu mengantarkan ibunya ke surga karena dosa-dosa ibunya telah diampuni oleh Allah lantaran memiliki anak yang solehah, taat kepada suami. Dalam kalangan pesantren, kisah di atas sangat populer, karena kisah ini tertulis pada salah satu kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani yakni Kitab Ukudul Ujian, salah satu kitab terpopuler yang membahas tentang tata cara hidup berumah tangga secara Islami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34. Yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka, laki-laki, atas sebahagian yang lain, wanita, dan karena mereka, laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surat Al-Nisa 34. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh atau haram bagi wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada di sisinya kecuali dengan izinnya. Istri juga tidak boleh memasukkan orang ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Dan harta yang ia nafkahkan bukan dengan perintahnya, maka setengah pahalanya diberikan untuk suaminya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibnu Hibban meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila wanita menunaikan salat 5 waktu, puasa sebulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya, maka disampaikan kepadanya, masuklah surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami, nomor 660. Dari beberapa pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa ketaatan seorang istri kepada suami harus didahulukan daripada taat kepada orang tua atau kepada saudara-saudara kandungnya. Di dalam kitab Al-Insaf, seorang wanita tidak boleh mentaati kedua orang tuanya untuk berpisah dengan suaminya, tidak pula mengunjunginya dan semisalnya. Bahkan ketaatan kepada suaminya lebih wajib.
Demikianlah sepenggal kisah inspiratif Islam yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan nyata ini dan sahabat muslim untuk selalu berprasangka baik tentang takdir dan kehidupan kita. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata, karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Walahul muwafiq ila aqwamit thariq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.